interaktif, mengulas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Muhammad Isman tentunya dapat kembali menjumpai Anda dalam ajang dialog interaktif di pagi hari ini, di dialog Sungai Penuh pada hari ini. Dan pendengar, pagi hari ini tentunya kita akan mengangkat tema mengenai kesiapan logistik dan pemetaan kerawanan pendistribusian logistik. Nah, di pagi hari ini tentunya kita sudah mengundang narasumber yang berkompeten untuk menjelaskan terkait dua hal tersebut. Nah, pagi hari ini tamu spesial kita ada Ketua KPU Kabupaten Kerinci, kami panggil Bang Husni ya Bang ya. Bang Husni SPD, selamat pagi, apa kabar Bang? Pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga ada Bung Doni nih, yang kedua kalinya udah hadir ke studio RI. Sebelumnya suasananya udah beda ya Bung Doni ya? Beda, kemarin sudah baru. Kemarin memang situasinya kita belum siap ya Bang. Kemarin kita ada juga ngundang Bung Doni ini yang merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci. Memang situasinya belum seperti ini. Dan pagi hari ini tentunya mudah-mudahan kita dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kesiapan daripada para panitia untuk pemilu 2024 pada Februari mendatang. Oke, mendengar di pagi hari ini tentunya kita terlebih dahulu ke Bang Husni nih Bang. Mungkin sebelum saya masuk ke mengenai logistik sesuai dengan tema kita pagi hari ini, kita lebih menjurus kepada terlebih dahulu mengenai kesiapan nih dari KPU sendiri jelang pemilu 2024. Sebelumnya apa saja nih yang udah dilakukan oleh KPU persiapan dalam menghadapi pemilu 2024 ini? Baik, selamat pagi para pemirsa RRI yang mendengarkan suara kami ini. Tentu kami dari KPU menjelang mendekati hari H untuk pemilihan tanggal 14 Februari nanti, kami telah menyiapkan sesuai dengan tahapan yang berlaku ya, yang ada di KPU. Di tahap ini kita sedang melaksanakan perekrutan KPPS ya. KPPS sedang berlangsung, nanti akan ditetapkan pada tanggal 25 Januari ya, 24 Januari, dan pelantikannya akan dilaksanakan pada 25 Februari. Itu tetap berlangsung di jajaran PPS di bawah di desa. Kemudian juga kita saat ini di KPU juga sedang melaksanakan sortir lipat surat suara dan penyusunan formulir-formulir yang ada. Itu setelah kita laksanakan beberapa hari ini, dan hari ini terakhir kita melaporkan ke provinsi. Jika nanti Anda terdapat kekurangan atau ada yang rusak, kita laporkan untuk dipenuhi dari provinsi. Mungkin itu. Oke. Mungkin mengenai yang pertama tadi Bang, mengenai KPPS kita nih, sebenarnya berapa jumlah KPPS yang dibutuhkan? Apakah sesuai dengan jumlah TPS kita atau seperti apa Bang? Ya, kalau untuk pemenuhan KPPS, memang kita di per TPS kan kita butuh 7 orang ya, 7 orang. Per tapi TPS 7 orang ya, 7 orang. Tapi kita pas di perekrutan ini, itu kita ada aturannya untuk pemenuhan 2 kali kebutuhan. Kalau perekrutannya itu 2 kali kebutuhan. Karena apa? Karena kita menyiapkan cadangan dari yang 7 itu. Oh gitu. Ya, sebab nanti yang cadangan ini itu akan berguna ketika nanti pas di hari H atau H-1 menjelang pemilihan terdapat kendala, misalnya seperti sakit atau meninggal dunia KPPS yang terpilih. Nah, maka cadangan yang kita tetapkan di bawah itu nanti ada yang mungkin 2 per TPS cadangannya, mungkin ada sampai 7 cadangannya kan. Itulah orang yang akan kita naikkan nanti untuk mengganti KPPS yang berhalangan itu. Itu Pak Desmond. Oke, mungkin ini kan juga pemilu pada tahun ini Bang, mungkin juga lumayan banyak ya. Sudah pernah kejadian yang sebelumnya juga banyak ya pemilihan, baik DPR RI, provinsi, kabupaten. Mungkin sejauh ini nih, seperti apa nih kesiapan dari teman-teman nih, yang tentunya harus dipersiapkan dengan sangat matang nih. Mungkin dari
KPPS jajaran bawah dulu ya, KPPS, PPS dan PPK-nya. Mungkin yang dari PPK dulu, PPK dan PPS kan sudah terpilih. Memang sudah kita laksanakan beberapa kali bimbingan teknis BMTEK ke jajaran PPK, nanti PPS, dan mungkin nanti di tanggal 26-27 akan kita laksanakan juga bimbingan teknis ke KPPS gitu ya, untuk persiapan menghadapi pemilu yang sangat berat ini gitu ya. Karena banyak ya dari Presiden, DPD, DPR RI, provinsi sama kabupaten gitu ya. Kemudian juga kita selain persiapan itu juga kita nanti akan ada persiapan mengenai kesehatan petugas gitu ya. Kemarin setelah kita lakukan hearing dengan pihak yang berwenang, itu mungkin nanti kita akan ada wacana untuk menempatkan tenaga kesehatan di, kalaupun tidak per satu desa, minimal nanti di 3 desa atau 4 desa terdekat, itu akan kita laksanakan layanan kesehatan untuk petugas kita di bawah. Nah, jadi karena menghadapi situasi yang sangat berat ini mungkin nanti sampai malam atau 2 hari bekerja. Itu artinya dipersiapkan pada saat pelaksanaan, Bang? Iya, nanti pas pada pelaksanaan kita akan menyiapkan pelayanan kesehatan. Jadi nanti kalau ada yang merasa sakit atau apa nanti bisa langsung dilayani. Artinya sudah menyiapkan langkah-langkah partisipatif ya. Ya, baik. Mungkin juga kita masuk ke tema kita pagi hari ini, Bang, mengenai logistik tadi, Bang. Nah, sejauh ini sudah sejauh mana, Bang, untuk penyortiran logistik sendiri di KPU sendiri? Ya, untuk penyortiran logistik surat suara, kalau untuk logistik sudah hampir terpenuhi semuanya. Mungkin ada yang beberapa item yang sedikit kekurangan bisa nyusul. Terakhir hari ini kita akan laporkan mengenai surat suara yang telah kita terlipat, ya, terlipat. Ada beberapa surat suara yang rusak, nanti akan kita laporkan, tapi itu tidak terlalu banyak. Waktunya pun juga masih panjang. Hari ini akan kita laporkan provinsi untuk pemenuhan kekurangan tersebut dari hasil yang tersortir tadi yang rusak. Kemudian kita lakukan di gudang kita, itu yang di gudang 1 itu kita lakukan sortir lipat surat suara. Kemudian yang di gudang 2 itu ada kita lakukan penyusunan si hasil ya, formulir-formulir. Formulir-formulir itu kita lakukan di gudang 2. Kita akan bisa pisahkan per dapil nanti biar tidak ada yang tertukar. Itu tahapan yang di gudang. Oke, Bang, mengenai penyortiran surat suara tadi, Bang, mungkin sejauh ini ada ditemukan surat suara yang mungkin dalam kondisinya rusak, mungkin dari surat suara Presiden, DPR atau seperti apa? Silakan, Bang. Ya, kalau dari kondisi surat suara yang datang itu yang agak banyak kita temukan rusak itu di surat suara DPRD provinsi ya. Dari 2.228 lembar yang datang, itu kita temukan sekitar 685 yang rusak. 685 ya? Ya, 685 lembar yang rusak. Kemudian untuk Presiden itu ada sekitar 109 yang rusak. Kalau untuk DPRD Kabupaten itu dikit ya. Di Dapil 1 itu cuma 10, Dapil 2 12, Dapil 3-nya 36 lembar, Dapil 4 26 lembar, dan Dapil 5-nya 58 lembar yang kita temukan rusak. Nah, itu untuk kerusakan ya. Jadi tidak terlalu banyak yang kita temukan rusak. Mungkin itu dari pas pengirimanya ada yang robek, ada yang terkena tinta. Kita tidak menggunakan itu karena kita takutkan nanti di hari H akan menjadi permasalahan gitu kan. Ini mungkin terkait surat suara yang rusak ini nanti seperti apa, Bang? Apakah akan diganti atau seperti apa? Ya, untuk yang kalau kurang jumlahnya nanti akan diganti, dan surat suara yang rusak itu nanti akan kita lakukan pemusnahan. Oh, dimusnahkan ya? Ya. Oke, kita ke Bung Doni nih. Nah, ini dari pengawasan Bawaslu kepada pengawasan nih. Mungkin sejauh ini seperti apa, Bung Doni, terkait pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri mengenai logistik kita tadi? Ada juga mungkin terkait kita kan juga akan melakukan pendistribusian. Seperti apa nih pemetaan yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri? Nah, sesuai dengan Bawaslu nomor 12 tahun 2003 bahwa Bawaslu melakukan pengawasan dari mulai pengadaan
dan sampai ke pendistribusian logistiknya. Iya, iya. Dan juga pengawasan perlengkapan logistik lainnya, ya, seperti untuk mendukung dalam hal tungsura di hari Iya, H. iya, iya. Nah, di dalam pemetaan hari ini Bawaslu masih dalam proses melakukan identifikasi terkait dengan pemetaan kerawanan pendistribusian logistik, karena mengingat di Kabupaten Kerinci itu ada beberapa desa yang aksesnya cukup jauh, Iya, iya. ya, seperti di daerah Sulak Mukai. Itu kalau seandainya pendistribusiannya pakai mobil, itu harus menggunakan mobil yang double gardan atau 4x4. Nah, bisa jadi kalau di saat cuaca seperti ini yang Iya, lagi iya. banjir dan jalannya becek, itu mau nggak mau pada saat pendistribusian kita akan menggunakan yang nama istilahnya ojek ladang Iya, di iya, dalam iya. pendistribusiannya. Wah, itu Mungkin lumayan. itu tantangan yang Iya, iya. terberat dari nantinya Iya, pada saat KPU itu melakukan pendistribusian. Iya, 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 iya. Apalagi ini kan sekarang kita nggak tahu, mudah-mudahan nggak terjadi ya, Bung Doni ya. Saat ini Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Buloh sendiri kita tahu akhir-akhir ini sering dilanda banjir nih. Iya. Mungkin untuk hal-hal yang demikian sudah dilakukan langkah-langkah antisipatif nih, Bung Doni. Nah, per kemarin ya, itu jumlah yang masuk dalam pemeta kerawanan pada hari H itu banjir, itu ada sekitar 12 TPS yang tidak bisa melakukan pemungutan di hari H tersebut. 12 TPS kalau seandainya banjir ya. Kalau seandainya banjir, karena akses seperti di Kecamatan Depati 7 Iya. itu kan di desa lain belum tentu banjir, Iya, iya. di beberapa desa di Depati 7 itu bisa saja banjir, Iya, iya, iya. ya kan? Kalau hujannya dari hulu. Ya. Jadi untuk daerah-daerah yang tersebut bagaimana nih kira-kira solusinya nanti ke depannya? Mungkin dari KPU juga bisa menjawab nih terkait hal itu. Mengenai daerah-daerah yang tadi seandainya terjadi banjir dan mungkin TPS tersebut juga tidak bisa digunakan nih. Apakah kita melakukan pemindahan atau seperti apa nih? Nah, itu kemarin kan sudah dilakukan ada titik lokasinya kan, Iya, untuk di mana tempat TPS-nya kan. Nah, nanti itu kita juga lagi menyusun laporan dalam pemetaan identifikasi kerawanan tersebut. Nanti juga kita akan laporkan ke provinsi, dan provinsi akan meneruskan ke RI bagaimana itu mengatasi hal tersebut. Iya. Itu obrolan terakhir kami saat koordinasi. Makanya sekarang ini baru yang teridentifikasi 168 desa yang sudah kami rekap laporannya, dan hanya 12 TPS yang baru terdetek kerawanannya itu pada saat banjir tidak bisa dilakukan pemungutan. Oke, mungkin selain yang mendapat kesulitan tadi daerah Sulak Mukai ya, mungkin selain Sulak Mukai ada lagi nih Bu Doni, seperti di daerah Renah Pemetik itu seperti apa nih? Nah, Sulak Mukai itu kan di ranah pemetik. Oh, dari Ranah pemetik. masuk ranah Pemetik, gitu ya, Sulak Iya, Mukai. iya, iya. Ada 3 desa ya. Oke, mungkin sudah dilakukan antisipatif sejauh ini ya langkah-langkahnya. Memang nanti tim yang di sana menggunakan mobil ya. Iya. Oke, baik. Mengenai ini juga nih, saya lanjut ke Bung Doni nih. Mengenai pengawasan yang dilakukan saat ini mengenai penyortiran surat suara. Mungkin dari Bawaslu sendiri ada catatan tersendiri nih terkait logistik kita sejauh ini. Nah, sampai saat ini kita belum menemukan kejadian khusus ya, Iya, iya, iya. seperti di Kabupaten Nani yang Iya, iya. yang menemukan kejadian khusus, misalnya surat suara DPR RI ketukar sama surat suara DPRD Kabupaten misalnya. Iya, iya, iya. Nah, sampai hari ini Bawaslu Kerinci belum menemukan kejadian khusus terkait itu. Ya paling ya seperti yang dikatakan oleh Bang Husni tadi, paling surat suaranya itu rusak. Gitu. Artinya Ya, saya melihat dalam kata masih normal ya, Bung, ya. Memang saya melihat kemarin udah beberapa kali saya turun ke gudang logistik, itu kebanyakan hampir rata-rata gara-gara tinta yang melebar gitu kan, kayak kotak-kotak
nama-nama caleg tersebut. Iya, iya. Artinya itu mengenai surat suara tadi sendiri ya. Kalau mengenai kotak sendiri gimana nih untuk pemilihannya nih? Sejauh ini ada kendala untuk logistik kita mengenai kotak suara? Kalau kemarin pas penerimaan, kebetulan saya hadir di sana dan juga udah kita uji coba, dan sampai hari ini masih bagus. Alhamdulillah masih bagus. Masih bisa digunakan. Baik, nanti juga saya akan berbicara mengenai sedikit nih, mungkin di luar konteks mengenai tema kita pagi hari ini, Bu Doni, mengenai istilahnya ada nggak pelanggaran pemilu, ada nggak sih ditemukan sejauh ini yang dari Bawaslu sendiri mengenai pelanggaran pemilu ataupun laporan-laporan dari masyarakat kita mengenai ketidaknetralan ataupun seperti apa nanti ya Bung Doni. Sebelumnya kita masih ke Ketua KPU dulu gini, Bang Husni. Bang Husni, ada 849 TPS nih di Kabupaten Kerinci. Jauh sekali bedanya dengan Kota Sungai Penuh. Artinya Kota Sungai Penuh kalau nggak salah masih 200-an. Nah, mungkin selain jumlah TPS yang 849 tadi, ada juga jumlah mata pilih kita 1.907 657 tadi kan. Betul. Oke, mengenai jumlah mata pilih kita Bang, mungkin ada tambahan untuk jumlah mata pilih kita ke depannya nanti, ataupun yang saat ini masih belum terdata gitu? Ya, kalau untuk DPT kita memang sudah ditetapkan, tapi mengenai tambahan pemilih, kebetulan kita malam tadi itu penutupan untuk DPTB yang kategori 9 ya, 9 kategori gitu ya, dan kita mendapat banyak sekali tambahan untuk DPTB kita, terutama yang dari PLTA ya, malam dari tadi PLTA? ya PLTA sekitar 600-an lebih, hampir 700 ya. Kita temukan penambahan DPTB ya, untuk Kabupaten Kerinci. Itu nanti kita akan distribusikan ke desa-desa yang ada di Batang Merangin ya, Kecamatan Batang Merangin. Nah, itu masalah DPTB. Dan sampai malam tadi masih beberapa kecamatan masih banyak yang bertambah. Jadi belum kita rekap, nanti mungkin bisa kita kita rekapnya. Dan juga nanti sampai menjelang H-7 juga nanti kita akan masih menerima untuk DPTB yang 4 kategori lagi gitu. 4 kategori lagi. Jadi untuk penambahan pemilih sangat mungkin bertambah, dan sampai hari H pun kalau ada yang menggunakan KTP juga masih kita terima ya untuk DPK-nya ya, daftar pemilih khusus nanti. Mungkin itu. Artinya DPTB ini berlangsung berapa lama Bang? Ada jangka waktu tersendiri itu gimana? Iya betul. Kalau yang 9 kategori itu malam tadi penutupannya. Malam tadi ya? Malam tadi ya, tanggal 15 ya terakhir ya, pada jam 23.59 tutup. Dan kita nanti juga masih akan menerima sampai H-7 sebelum pemilihan, sampai tanggal 7 sampai tanggal 7 ya, sampai tanggal 7 Februari ya. Itu nanti ada yang 4 kategori gitu yang bisa kita terima untuk DPTB-nya. Oke, mungkin terkait menarik nih mengenai masyarakat yang menggunakan KTP tadi Bang. Mungkin apa nih selain KTP, apalagi data yang bisa digunakan masyarakat kalau memang mereka belum memiliki KTP tadi Bang? Ya, sesuai PKPU kita ya. Kalau untuk sekarang yang bisa kita akomodir untuk masyarakat yang tidak terdaftar di DPT, itu mereka hanya bisa di hari H menggunakan KTP dan suket ya, surat keterangan dari Capil. Kemudian untuk identitas lain seperti KK itu sampai sekarang belum kita bisa akomodir karena aturannya tidak bisa terpenuhi di situ. Jadi kalau ada di hari H yang belum terdaftar di DPT ataupun DPTB, mereka masih bisa menggunakan hak suara sepanjang mereka masih mempunyai KTP, atau yang belum memiliki KTP dia sudah punya suket dari Capil telah melakukan perekaman ektp. Itu Pak Desmond. Oke, nanti kita akan lanjut lagi sama Bung Doni dan juga Bang Husni ya di pagi hari ini. Ada juga mengenai seperti yang saya sampaikan tadi bersama Bawaslu juga, mungkin sejauh ini sudah ada atau belum kasus-kasus yang ditemukan oleh Bawaslu terkait pengawasan pemilu, apalagi saat ini kan kita masuk dalam tahapan kampanye ini. Dan juga di KPU tentunya masih banyak sekali hal-hal yang tentunya yang akan kita bahas. Tetap siap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Bersatulah Indonesia,
Indonesia sesungguhnya. Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dari Republik Indonesia, Sungai Penuh dimanapun Anda berada pagi hari ini masih setia bersama kami di 96,7 MHz. Dan tentunya masih di ajang dialog Sungai Penuh pagi hari ini bersama Bung Doni dan juga Bang Husni nih di pagi hari ini terkait kesiapan logistik dan juga pemetaan kerawanan pendistribusian logistik. Baik, mengenai logistik mungkin terakhir mengenai logistik nih Bang Husni juga Bung Doni. Kita mengenai logistik kapan nih rencananya akan dilakukan pendistribusian? Oke, ke Bang Husni terlebih dahulu nih. Ya, sesuai dengan aturan yang ada, itu kita akan mulai melakukan pendistribusian logistik itu pada H-3 sampai H-1 ya. Kita nanti akan mulai memetakan daerah mana dulu yang kita akan distribusikan. Kita akan lihat apa namanya rentan waktu yang akan kita tempuh gitu kan. Apalagi di situasi yang seperti saat ini terjadi banjir ya, musibah di daerah kita gitu kan. Memang kita dari KPU juga telah melakukan beberapa apa namanya identifikasi untuk akses pendistribusian logistik gitu ya. Memang ada beberapa daerah yang mendapat perhatian khusus dari kita. Pertama tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Duni tadi di Kecamatan Sulak Muka itu ya. Sulak Muka itu ada 3 desa ternak pemetik itu, Desa Lubuk Tabun, Sungai Jernih sama Pasir Jaya ya, kalau nggak salah. Itu kalau untuk sampai saat ini kan kalau lewat Hiang kan ada jalur yang terputus ya di Morayer 2 ya, putus kan. Nah, nanti kita akan petakan juga jalur alternatifnya seperti juga di Renah Kasah ya. Renah Kasah itu kita mungkin nanti akan kalau sampai hari H masih terjadi hujan atau banjir, kita nanti juga akan sediakan ini apa namanya perahu gitu ya, mungkin dari Basarnas nanti atau dari pihak kepolisian. Dan itu juga sudah kita sampaikan ke pihak kepolisian juga. Alhamdulillah respon sangat bagus, mereka siap membantu kita. Yang kita pastikan dari KPU, apapun kondisinya, logistik itu harus sampai gitu ya, harus sampai. Ya, harus sampai di tempat sesuai dengan jadwal yang kita itu ya. Kita tidak punya alasan apapun, juga perintah dari KPU pusat sampai provinsi di bawah. Bagaimanapun kondisinya dan apapun yang menjadi apa namanya kendaraan yang akan kita gunakan, insya Allah siap difasilitasi. Ya. Misalnya kalau seperti renah pemetik, kalau tidak siap, kalau tidak bisa pakai mobil double cabin tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Doni tadi, ya kita gunakan ojek ladang gitu kan, motor. Kalaupun tidak bisa, ya kita gunakan ojek orang gitu, digendong gitu ya. Yang penting kita pastikan ya, kalau masalah itu kita tidak ini. Yang penting kita pastikan dari KPU bahwa logistik itu harus sampai di TPS-TPS sesuai dengan waktu itu. Apakah ini akan menjadi prioritas nantinya Bang? Mungkin didahulukan atau sudah Bang? Ya, makanya tadi setelah kita petakan daerah-daerah yang mungkin aksesnya agak terlalu jauh atau sudah terjadi
jalan yang rusak itu kan mungkin kan kita dahulukan di Iya, iya. H-3 sudah mulai kita distribusikan, mengingat kondisi tadi gitu kan, Iya. apalagi kita di curah hujan semakin tinggi ini, ya kita ini kan dulu gitu daerah yang seperti itu. Oke, mungkin dia paling lambat pendistribusiannya H-1. H-1 ya, H-1. Oke, mungkin ke Bung Doni nih mengenai pengawasan pendistribusian Bung. Mungkin seperti apa nih nantinya ke depan? Ya, dalam pengawasan pendistribusiannya itu ya kita sampai ke PKD, struktur yang paling apa ya, yang di desa itu dia akan ikut mengawasi sampai pendistribusiannya ke tempat TPS. Gitu. Nanti juga akan dimonitoring oleh pihak kabupaten maupun kecamatan. Oke Bung, mengenai yang saya sampaikan tadi, mengenai ada nggak sih ini kasus-kasus yang ditemukan nih selama terkait pengawasan kita, ataupun ada nggak laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran pemilu kita sejauh ini? Apalagi kita saat ini kan masuk dalam kampanye ini, seperti apa nih Bung Doni? Ada nggak kasus-kasusnya nih Bung? Ada. Jadi per hari ini Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima 2 laporan dari masyarakat yang hari ini masih dalam proses. Dan kemarin juga kita telah melakukan memanggil pihak pelapor dan terlapor dalam klarifikasinya. Dan hari ini masih ditangani oleh kami Bawaslu bersama tim Gakumdu. Nah, terkait itu yang dilaporkan 2 ya. Yang dilaporkan 2, yang kami dapatkan informasi awal itu 3. Jadi kalau apabila Bawaslu mendapatkan informasi awal terkait adanya dugaan pelanggaran, maka Bawaslu itu wajib menelusuri informasi awal tersebut. Untuk 2 ini sudah selesai, 2 dugaan ini sudah selesai, dan juga kemarin kita sudah melakukan rekomendasi ke KPU terkait 2 pelanggaran ini ya? 2 informasi awal yang kita telusuri. Dan sekarang tinggal 1 yang informasi awal yang harus kita telusuri gitu. Mungkin ini terkait 2 kasus ini apa nih pelanggaran yang dilakukan nih? Nah, satunya itu dugaan pelanggaran terkait apa ya, kesepakatan yang diduga mengarah ke intimidasi. Nah, dan itu lagi kita proses. Nanti juga kita cari delik hukumnya apa gitu. Dan satunya lagi itu terkait dugaan pengerobekan bendera. Oke, mungkin terkait 2 kasus ini Bung Doni, sebenarnya kita kalau kita bicara jauh ke depan, apa sebenarnya dampak yang bisa terjadi terhadap mungkin caleg ataupun masyarakat, seperti apa nih ke depan? Nah, kalau dampaknya ya, kalau memang terbukti gitu kan. Nah, dampaknya itu kalau dia pada saat kampanye seperti pada pasal 280 itu, kalau dia melakukan pengerusakan itu bisa dikenakan dengan pidana pemilu. Karena di 280 itu sudah jelas mengatakan bahwa siapa saja yang melakukan ancaman tindakan kekerasan, junto 521 kalau nggak salah, ada sanksi. Ya. Mungkin selain 2 kasus ini ada kasus lain Bu Doni, ada sebelumnya juga kan ada caleg kita yang melaporkan nih bahwa tidak terima mereka tidak masuk dalam DPT nih. Nah, seperti apa nih? Nah, itu kemarin sengketa proses. Kemarin juga kita telah melakukan mediasi antara pihak KPU dengan partai tersebut. Namun tidak tembus di mediasi. Beliau mengajukan adjudikasi. Nah, toh nyatanya di adjudikasi juga setelah kita lakukan beberapa kali sidang dan kita menolak laporan seluruh. Artinya gugatan yang dilayangkan itu batal ya Bung ya? Karena memang yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar caleg pada tahun 2004 ini ya. Jadi sehingga setelah putusan tersebut beliau tidak bisa masuk ke daftar calon tetap.
Terus beliau melakukan gugatan lagi ke PT UN. Dan nyatanya PT UN menolak juga. Oke, baik Bung Doni dan juga Bang Husni, karena memang juga waktu kita terbatas di pagi hari ini. Sebelum kita tutup bersama Bung Doni dan juga Bung Husni, saya minta closing statementnya dari masing-masing narasumber saya pagi hari ini, karena memang cukup berat pemilu kita 2024 ini, dan ya mudah-mudahan tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Mungkin terlebih dahulu kepada Bang Husni terlebih dulu nih. Baik, mungkin pertama mengenai penyelenggara dulu ya. Kami berharap semua jajaran penyelenggara diberikan kesehatan, tetap semangat dalam melaksanakan tugas, tetap jaga integritas gitu ya. Semoga pemilu kita berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik juga gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, mengenai kondisi Kerinci saat ini ya, kami juga dari KPU juga sangat ikut prihatin, dan kita berdoa semoga musibah ini cepat berlalu ya, hujan cepat berhenti, sehingga juga tidak akan menghambat tahapan pemilu yang ada ini. Karena dengan kondisi seperti ini kita juga agak terhambat gitu ya, terutama di dalam industri logistik, dan juga di hari H nanti pas di Putung-Ra itu nanti kan kita ada beberapa TPS yang rawan nanti kan. Sampai saat ini sudah kita lakukan pemetaan juga, mana yang memang sudah pernah terkena banjir, itu akan kita laksanakan pemindahan TPS. Jadi itu harapan kami. Pertama, ke penyelenggara kami berharap tetap kompak, jaga netralitas, jaga integritas gitu kan, jaga kesehatan. Dan untuk masyarakat Kerinci semuanya kami doakan semoga musibah ini cepat berlalu. Oke. Terakhir mungkin Bung Doni nih, closing statementnya pagi hari ini lebih pada pengawasan kita pagi hari ini. Silakan Bung Doni. Baik, kami khususnya dari Bawaslu Kerinci sangat berharap pemilu ini berjalan dengan lancar, damai, dan juga kami sangat berharap kepada masyarakat tidak usah ragu ketika ada laporan. Mau melaporkan nggak usah ragu, laporkan ke Bawaslu saja. Ya, baik dugaan-dugaan pelanggarannya silakan dilaporkan ke Bawaslu saja. Dan kebetulan saya divisi pencegahan, jadi saya sangat berharap seluruh masyarakat itu ikut berpartisipasi di dalam pengawasan partisipatif. Jadi masyarakat bisa dijadikan sebagai mata dan telinga pengawasan. Itu harapan saya, agar kita bersama-sama mengawasi pemilu ini supaya berjalan lancar, aman dan damai. Baik, terima kasih Bang Husni, Ketua KPU Kabupaten Kerinci, yang pagi hari ini telah menyempatkan waktunya dialog di Radio Sungai Penuh, dan juga Bung Doni, anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci. Dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa pemilu kita tahun 2024 ini dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan, dan juga dapat berjalan kondusif ya, tentunya yang pasti harus kondusif. Dan tentunya pendengar, kami izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam ajang dialog Sungai Penuh pagi hari ini terkait kesiapan logistik dan juga pemetaan kerawanan pendistribusian logistik dalam pemilu 2024. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Anda telah mengikuti dialog interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.